Salam saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Damai Kristus bersama kita. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, renungan kita didasarkan pada Injil Kristus karangan Santo Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdamailah dengan semua orang, terlebih pada musuh-musuhmu. Dalam bacaan pertama, Nabi Hezekiel berkata, kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala hal menjijikkan yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan daya ingat lagi. Ia harus mati karena ia berlaku tidak setia dan karena dosa yang dilakukannya. Itulah perkataan nubuat Allah kepada Nabi Hezekiel di dalam bab 18 ayat 24. Mengapa Tuhan menghendaki demikian? Karena buah dari kecurangan adalah kematian. Buah dari dosa adalah maut. Maka yang lebih baik adalah melakukan keadilan, kebenaran, sehingga membuahkan hidup yang baru. Pertobatan sejati berarti melakukan keadilan dan kebenaran serta menghasilkan hidup selamanya di hadirat Tuhan. Kalau orang fasik yang bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Itu kata Nabi Hezekiel dalam bacaan pertama. Dalam bacaan Injil hari ini juga kita mendengar bagaimana Yesus mengoreksi cara hidup para murid-muridnya dan para pengikutnya. Yesus berkata, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa? Sebab para ahli Taurat dan orang-orang Farisi selalu berpikir bahwa mereka melakukan kebenaran dan keadilan kepada semua orang, tetapi tidak berlaku bagi diri mereka. Padahal sesungguhnya apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka alami tidak demikian. Perkataan inilah yang menjadi substansi inti daripada kehidupan beragama. Bukan mengikuti peraturan-aturan yang sering tidak berkaitan langsung dengan relasi yang baik antara sesama dengan sesama dan antara sesama dan kita bersama dengan Allah dan antara sesama dengan lingkungan sosial atau alam sekitarnya. Sangat berbeda cara mereka mengajarkan pada waktu itu. Itu yang dikoreksi oleh Allah. Tidak satu kata dengan perbuatan, lain di hati, lain di bibir. Kemudian hal yang penting lainnya adalah kemauan untuk bertobat dan berdamai dengan Tuhan sesama. Pertobatan sejati adalah membuka diri dan membiarkan diri berdamai dengan Tuhan dan sesama di dalam kasih Kristus. Maka Yesus telah memperingatkan kita sampai saat ini, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan di mahkamah agama. Dan siapa yang berkata kepada saudaranya jahil harus juga diserahkan ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Ngeri saudara-saudari. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu terhadap saudaramu, terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu itu di depan mezbah itu juga
dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kau kembali mempersembahkan persembahanmu. Artinya, perdamaian, pengampunan, belas kasih itu yang paling utama daripada persembahan yang kita berikan kepada Allah. Pada masa Prapaskah ini menjadi indah karena perubahan diri kita yang berkualitas di hadapan Allah dan sesama. Perubahan diri ini dapat membuat kita semakin akrab dan serupa dengan Tuhan. Serupa dalam bentuk perbuatan, serupa dalam bentuk sikap mengasihi. Bukan kita serupa seperti Tuhan. Tidak. Santo Paulus berkata, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 20. Karena hanya lewat perdamaianlah kita memperoleh kasih karunia dan berkat yang melimpah. Dan membuat hubungan kita dengan sesama, dengan keluarga, dengan saudara menjadi harmonis. Oleh karena itu, pada masa Prapaskah ini merupakan kesempatan bagi kita membuat diri kita lebih baik lagi. Kesempatan untuk menghindari dosa, setia pada perintah-perintah Tuhan, dan melakukan keadilan dan kebenaran. Ingat, kalau kita simpulkan, gertakan Yesus dalam bacaan Injil Matius ini bukanlah gertakan sambal. Hanya awalnya pedas, pada akhirnya menjadi dingin tak berbekas. Yesus berkata dengan lantang dan tegas dan sulit kita terima dalam akal kita sebagai manusia berdosa. Apa yang dia katakan? Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerang engkau. Supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim-hakim itu dan menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau akan dilemparkan ke dalam penjara. Yesus berkata lagi dan selanjutnya, tetapi sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Matius 5 ayat 25 sampai 26. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jelas bahwa marilah kita melakukan semuanya itu. Marilah kita mendahulukan perdamaian. Marilah kita mendahulukan keharmonisan. Marilah kita membangun relasi yang baik dengan sesama dan membangun juga relasi yang baik dengan Allah yang menjadi utama. Barulah hal-hal yang lain kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam diri kita. Terpujilah nama Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.